Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erik Ireng ingin mengajak teman-teman untuk ngobrol tentang Surabaya. Surabaya iki dadi koyo ngene iku mesti ana sebabe. Aja ndelok saiki, ndelok mbiyen juga gitu loh. Kenapa Surabaya dadi koyo ngene? Nah, kita akan ngobrol dengan satu tokoh, gak tak sebut nih sih. Iki aku ya nunggu iki. Oke, kita tunggu sambil baca buku. Assalamualaikum, Cak Erik. Waalaikumsalam. Ya, mereka kabar Rek. Aduh, Mas Bang Rek. Alhamdulillah. Berapa tahun nggak ketemu ya? Mantap. Woi Mas, jenengan aja Jakarta terus. Aduh. Iki ngene Mas, semua orang tahu Bambang DH itu adalah wali kota Surabaya. Tahun saat itu 2002 ya. Iya, 2000 aku 2001 almarhum. Ya, almarhum sampai kemudian pertengahan 2002 nggih. Saya itu heran, jadi herannya Bambang DH iku sapa? Wong Pacitan gitu, kelahiran Pacitan. Moro-moro menonjol, aku eling banget. Waktu itu aku ada di Taman Bungkul, Mas. Oh, ya. 97 heboh. Sopo moro-moro langsung rebut mic Jurkam. Waktu itu PDI Suryadi. Langsung direbut. Sopo? Wah, saya sudah siap kamera waktu itu. Langsung teriak, "Hidup Mega." Sopo wani? Aku melok deg-degan jadi karena terjadi apa-apa nanti. Dan rupanya di luar dugaan kampanye niku buyar. Ya, itu kampanye nasional pertama ya. Nasional pertama. Ya. Bisa cerita sebentar, Mas? Jadi memang kan tidak serta-merta. Yeah. Aku ini guru, bapakku guru. Siap. Cita-cita almarhum bapak hijrah ning Surabaya itu sederhana. Siap. Ya apa nek bapake guru SD, paling tidak duwe anak ya aja guru SD, nek iso meningkat paling tidak guru SMP. Dan alhamdulillah aku lulus IKIP, terus ngajar, pertama ngajar yang swasta, SMP, SMA, akeh banget di Surabaya. Terus tahun 86 aku diangkat jadi pegawai negeri ya, diangkat jadi pegawai negeri di IKIP Semarang. Siap. Nah, tahun-tahun itu memang kan banyak persoalan yang menyedot ya, menjadi magnet banyak orang yang punya rasa nasionalisme. Apa itu? Persoalan penggusuran ya, persoalan pembebasan lahan yang kemudian gantinya itu bukan ganti untung tetapi kemudian ganti rugi. Masyarakat yang sudah mungkin mapan menjadi terpinggirkan, persoalan buruh, aksi-aksi mahasiswa yang ingin memperbaiki sistem atau apa yang dirasakan saat itu, ya, susah cari kerja, persoalan macam-macam lah. Nah, itulah yang membuat saya terpanggil dari seorang dosen untuk terlibat dalam aksi-aksi sosial, aksi-aksi mahasiswa, buruh dan sebagainya. Aku akhirnya terlibat, ya, di berbagai tempat, ya. Lama-lama kan kemudian waktu itu ada konflik antara di PDI, internal PDI antara PDI yang dimotori Bu Mega dengan yang ketua umumnya Suryadi. Yeah. Pembelahan itu mulai secara nasional, provinsi, kota, kabupaten di seluruh Indonesia. Itulah saya terpanggil. Nah, keterpanggilan itu kemudian membuat langsung terlibat aksi-aksi di lapangan, ya. Aksi-aksi di lapangan. Nah, kemudian kan eskalasinya kan terus meningkat. Tahun 97 memang itu jadi momen yang luar biasa ya. Itu kan tahun menjelang pelaksanaan pemilu 97. Parpol menggelar kampanye. Nah, kasus di Bungkul ini kan sebenarnya itu pembukaan kampanye nasional PDI-nya Suryadi.
kita kan menganggap ini PDI yang tidak legal, ya Iya. kan? PDI boneka pemerintah Orde Baru, ya, sehingga rasa takut, rasa apa, ya rasa-rasa yang memberikan kekhawatiran pada ancaman tindakan keras, tindakan represi itu hilang udah. Gak duwe wedi blas yang Ya nyalinya sedikit, nyali takutnya hilang. mungkin enggak hilang juga, tapi tertekan oleh persoalan yang lebih besar. Iya. Sehingga ada momen bagus, saya lihat loh ini kurang ajar ini. Ini kan seperti menampar muka PDI apa, dulu istilahnya belum PDI Perjuangan, PDI di bawah barisan Megawati Soekarno Putri. Saya tidak melihat, saya kebanyakan memang kenal, saya nggak melihat adanya ancaman di situ. Saya melihat hiruk pikuk itu rame, saya udah nggak peduli itu masa dari mana. Kemudian saya naik mimbar, saya rebut mic, saya teriakkan mic. Loh ternyata responnya luar biasa. Ingat betul itu. Ingat betul. Artinya mereka yang datang ke situ itu memang sudah mayoritas sudah tidak menghendaki adanya kampanye itu. Nah, karena aksi itu mendapat liputan media secara nasional, kemudian mengundang respon pusat. Sampai saya masih ingat Panglima TNI Faisal Tanjung kemudian berkata statement, bahkan saya ini diisukan sudah ditangkap saya. Padahal sampai segitu. Iya, kan ramai dimuat di media mainstream waktu itu ya, belum online, belum ada media online, media sosial seperti saat ini. Jadi media cetak elektronik saat itu liputannya luar biasa, karena itulah gambaran perlawanan rakyat. Dulu kan simbolnya antara penguasa dengan rakyat. Simbol penguasa itu Pak Harto, simbol perlawanan rakyat itu barisan Megawati. Nah, kejadian itu barangkali hampir seperti awal kebangkitan barisan rakyat ya, melakukan perlawanan terhadap rezim waktu itu. Sejak saat itu kan aksi-aksi terus makin besar, dan alhamdulillah ketika pemilu 97 golput itu meningkat tajam, golput. Sehingga sidang MPR 98 kemudian mulai agak terganggu ya. Sampai terus berkembang dan seterusnya. Itu kira-kira untuk kasus Bungkul seperti itu. Tapi dampaknya luar biasa, nasional dampaknya. Bener, Mas. Membangkitkan keberanian kawan-kawan di berbagai profesi. Akhirnya reformasi itu ya. Betul. Gila. Membangkitkan perlawanan nasional lah, baik PDI maupun di luar PDI. Keberanian itu muncul. Sangat. Jadi memang harus ada triggernya. Iya, memang itu jadi pemicu. Waktu itu memang saya sempat deg-degan. Ini sopo. Saya waktu itu kan masihan. Karena memang kalau Pak Dahlan Iskan pernah bilang, persetan dengan kepopularan dari diri jenengan, maksudnya berani tidak populer, itu yang menjadikan perubahan. Ya, dalam hal ini Surabaya. Ya, terus gini Pak, waktu pemilu pemilihan wali kota itu yang Cak Narto waktu itu, yang tentara waktu itu militer, itu kan ngelamar Mas Bambang, Pak Cip, dan Pak Cip malah nantang dengan kon lek wani ku sauten niku kan gitu. Itu gimana? Jadi setelah cuaca terang benderang istilahnya, lalu menjelang pemilu 99, saya ini kan sebetulnya selesai ketika rezim sudah selesai, saya izin kepada Pak C, Pak saya tak kembali ke kampus. Saya ini kan latar belakangan guru, dosen. Katanya Pak C, kok enak Dik, nah siapa yang ngurusi partai ini? Aku ini juga kerja, tapi aku juga ngurus partai. Kalau aku ngurus DPD, tolonglah bantu ngurus Surabaya ini. Waktu itu Pak, saya ini harus lihat dapur saya, ngurusi partai, kalau dapur masih nggak stabil, bagaimana kita bisa ngurus partai? Keluarga. Ya. Pak Cep kemudian mencari jalan keluar. Udahlah, nanti
tak carikan calon ketua DPC Surabaya di Bambang yang menjalankan roda organisasi sebagai sekretaris. Oh monggo Pak, singkat cerita, akhirnya ditemukan figur calon ketua Mas Tik waktu itu. Kebetulan beliau itu teman sekelas, teman satu sekolah Pak Narto dan Bu Jami, Bu Cip, ya. Pak Cip sudah cukup mengenal sehingga saya diminta untuk mendampingi Pak Cip, Pak Narto. Tapi sebelum itu kan setelah saya masuk di kepengurusan sebagai sekretaris, kan ada pileg. Iya, betul. Saya sebagai caleg nomor urut 1 waktu itu, karena ya memang kebiasaannya kalau ketua tidak mencalonkan maka urutan kedua sekretaris sebagai prioritas. KSB ya. Akhirnya saya sebagai sekretaris nomor 1 dan seterusnya. Nah, tapi kemudian pada saat proses pencalekan itu, pertama saya dari pemilihan dulu masih kecamatan dulu, Kecamatan Tegalsari, kemudian diminta teman, ya sudah tak berikan. Kemudian diminta teman di Bubutan, oke sudah saya berikan. Kursi saya itu ya. Lalu PDI ini kan dapat 23 kursi, 22 kursi penuh, 1 tambahan. Nah 1 itu oleh kawan-kawan waktu rapat mau diserahkan ke saya. Tapi kemudian tiap hari ada 2 teman yang selalu datang ke rumah, selalu menghubungi saya untuk minta jatah kursi itu. Akhirnya singkat cerita saya berikan. Dan PDI menang dengan 23 kursi. Akhirnya kita bisa menempatkan PDI Perjuangan ya. Tapi namanya waktu itu belum Perjuangan. PDI menempatkan 23 kadernya di DPRD Kota Surabaya. Nah, giliran berikutnya adalah pemilihan wali kota. Waktu itu masih lewat dewan, tidak pilihan langsung. Nah, kemudian Pak Cip suatu malam kontak saya. Sudah malam lah, mungkin jam 11 malam kontak, Dek. Aku baru didatangi Pak Narto, tolong besok pagi ke sini, aku akan cerita banyak. Pak Narto singkatnya ngelamar saya untuk bisa jadi pendampingnya. Oke, pagi berikutnya saya datang, saya diberi dorongan oleh Pak Cip untuk ada keberanian masuk eksekutif, kemudian di samping mimpin partai ya. Saya katakan, Pak, saya enggak minat, Pak, saya enggak punya pengalaman, Pak. Saya akan kembali ke kampus saja. Pak Cip sebelumnya marah, loh Dek, gimana? Partai dulu saya sangat berpeinginan di Bambang itu nanti mimpin partai, kemudian mimpin parlemen DPRD Kota Surabaya sehingga ada perimbangannya. Nah sekarang parlemen enggak, ini tawaran eksekutif enggak, terus gimana? Pak, enggak apa-apa, Pak, saya kembali ke kampus enggak apa-apa. Istilahnya sudah ambisi. Ya, itu Pak, itu sudah suasana kelas itu bagi saya sudah luar biasa ya, sangat membuat nyaman ya di kampus, interaksi dengan murid yang tiap tahun ganti, dengan mahasiswa, senang saya. Nah, tapi kemudian hari terakhir pendaftaran, saya ingat betul, siang hari itu. Karena mungkin Pak Cip dapat laporan dari Pak Narto atau timnya bahwa saya belum mengiyakan, siang hari saya ditelepon hari terakhir itu. Jadi pendaftaran terakhir aja jam 00 nanti malam ya. Betul. Saya ditelepon, Pak Cip pinter, Pak Cip. Almarhum ini tahu bahwa saya nggak mau dirayu, akhirnya ditantang. Dengan kalimat tadi. Iya, betul. Dek, ya apa Dek? Wes, iki tantangan ya. Nek wani tampanono. Sauten. Nah, saya sampaikan, Pak Cip, tanggung, wong kemarin aja resiko ini luar biasa, tantangan itu saya hadapi. Kalau hanya begini ya akan saya hadapi. Iya, iki dandanono Surabaya ini. Wah, itu bagus ya. Iya. Akhirnya amanah cerita, itu Mas ya. Amanah. Singkat cerita sampai urusan semua persyaratan itu yang ngurus kawan-kawan di pemerintah kota. Beres, ya? Iya, Pak Narto almarhum memerintahkan stafnya untuk membantu saya siang itu. Akhirnya foto dan sebagainya, SKCK semua udah dibantu tim beliau. Kemudian singkat cerita terdaftar sebagai calon. Dan ketika tarung pilihan DPRD, selisihnya itu cuma 1. Selisihnya cuma 1, tragis itu.
alhamdulillah kemudian saya mendampingi Pak Narto, dan Pak Narto pernah menyampaikan kepada saya, "Dek, belajar dulu dari saya, Dek. Paling saya 2 tahun lah." Saya nggak menduga betul. Pikiran Istilahnya saya magang. iya, magang lah. Dan betul Pak Narto tuh, Pak Narto, saya sangat hormat beliau. Beliau meyakinkan saya, "Wes, Dek, belajar dulu. Dilakoni Siap, sih. ya. Karena saya ini guru, ndak punya pengalaman sama sekali di birokrasi. Ndak terbayangkan juga mendampingi Pak Narto. Dosen, Dosen. sehari-hari pegangnya buku, suasana kelas, interaksi dengan mahasiswa, itu sudah cukup. Saya bersyukur, dan almarhum bapak saya juga bersyukur. Bapak saya hanya guru SD, anaknya bisa jadi dosen, diangkat pegawai negeri, itu sudah syukur luar biasa. Di luar ekspektasi kan bagi almarhum bapak dan ibu ya. Singkat cerita, kemudian ternyata 2 tahun kemudian Pak Narto ini berhalangan tetap. Beliau sakit, kemudian saya sempat setelah itu besuk di Melbourne, Australia, dan kemudian beliau wafat. Sampai sekarang alhamdulillah silaturahmi, komunikasi dengan keluarga Pak Narto ya baik. Terjalin, ya. Bu Narto, Mas Yoyo semua alhamdulillah bisa tetap menjaga komunikasi kita semua, sampai kemudian Mas Ayo itu kan kemudian dulu masuk partai juga ya, sampai di DPR RI. Ini memang untuk beberapa tahun ini sudah agak jarang ketemu, jarang kontak ya, tapi luar biasa. Dan kemudian pertengahan itu sebetulnya saya melihat waktu itu gelagatnya saya dengan Pak Narto itu mau dijatuhkan satu paket. Iya, waduh kuat sekali nuansanya pertarungan eksekutif legislatif waktu itu. Tetapi tidak tahu kok kemudian berubah skenario. Pak almarhum Pak Narto diimpeach juga bersamaan dengan sakit dan meninggalnya beliau. Saya kemudian dilantik baru 1 bulan. Saya itu juga diimpeach. Jadi saya dijatuhkan oleh parlemen. Itu karena Undang-Undang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Atas kejadian itulah kemudian dievaluasi undang-undang ini, kemudian muncullah keinginan untuk melakukan perbaikan terhadap undang-undang ini. Mengapa? Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99, legislatif begitu sangat powerful. Kepala daerah tiap tahun harus melaporkan pertanggungjawaban ke Dewan. Pertanggungjawaban ini bisa diterima, bisa ditolak. Kalau ditolak berarti sudah berhenti. Impeachment berarti. Rentetannya gitu. Itu berarti ada apa ya istilahnya, potensi like and dislike kayak gitu. Betul. Dan itu terjadi tidak hanya di Surabaya, itu fenomena nasional. Kalau dibiarkan, bisa-bisa kepala daerah bongkar pasang. 2 tahun laporan pertanggungjawaban tidak diterima, berhenti. Dan itu bisa terjadi pada gubernur juga. Siap. Nah, oleh karena itu undang-undang itu kemudian dikoreksi, lahirlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang memayungi pelaksanaan pemerintahan daerah di seluruh Indonesia. Dikoreksi lagi sekarang ini, sebetulnya menurut saya relatif sudah bagus lah yang 32 2004 itu. Kemudian dikoreksi lagi menjadi Undang-Undang 23 tahun 2014. Yang sekarang menurut saya tidak bagus lah, tidak bagus. Itu ya. Jadi memang apa namanya, peristiwa itu menjadi hikmah. Betul. Jadi ada perubahan-perubahan. Gini Mas, kalau pas jenengan jadi apa namanya, pas jadi wawali, itu kan ya Nyun Sewu, ini bukan apa. Saya itu melihat ketahanan jenengan ini, saya aku dewi mumet gitu loh. Maksudnya ingat betul gimana jenengan tiba-tiba tahu ada mutasi ribuan pejabat, jenengan nggak tahu. Kemudian apa namanya, akhirnya demo besar-besaran terhadap masalah itu. Kemudian ini tadi jenengan cerita 1 bulan setelah dilantik itu kok ya itu
Gimana sih? Ini penting karena mental itu tidak begitu saja ada, tapi pasti gimana jenengan untuk mempertahankan itu mental. Saya paham betul Undang-Undang 2299 antara kepala daerah dan wakil itu memang porsinya beda. Jadi otoritas penuh itu ada di kepala daerah memang. Jadi kalau kemudian di banyak tempat terjadi konflik itu sebenarnya tidak seharusnya. Kalau bisa dibicarakan dengan baik dengan kepala daerahnya bisa tidak ada gejolak. Saya juga sampaikan secara terbuka ke Pak Wali almarhum. Saya juga menyadari saya ini orang baru. Akhirnya justru pemicunya yang kemudian merubah posisi saya itu setelah beliau wafat menjadi kepala daerah itu justru karena memang di samping ya hal yang tidak kita duga ya beliau kemudian sakit wafat adalah persoalan di parlemen. Ya. Karena dengan payung hukum seperti itu memang powerful ya parlemen saya itu. Ya sudah, hantam itu. Jadi tidak pernah akur ini, tidak pernah akur. Jadi walaupun kemudian beliau kemudian berhalangan tetap ya, baik karena wafat maupun karena impeachment itu, sebenarnya tidak ditujukan pada beliau saja, saya juga dihantam. Sehingga baru dilantik di sebulan saya kemudian di-impeach juga. Jadi dianggap saya dengan Pak Alnato sudah menyatu. Satu paket, ya memang. Kemudian saya terus terang karena berpijak pada berbagai regulasi yang ada, saya lawan. Saya masih ingat, walaupun saya kemudian definitif sebagai kepala daerah sesuai undang-undangnya kalau kepala daerah berhalangan tetap ya wakil kepala daerah menyelesaikan sampai betul. Di masa itu sidang paripurna misalnya yang tidak biasa terjadi debat langsung antara kepala daerah sama anggota dewan terjadi. Wah, berdebat dan saya hadapi, saya tidak peduli saya hadapi. Nah, yang di luar dugaan ini kemudian saat-saat saya memimpin seperti terpandu begitu. Terpandu, kemudian ada usulan ini saya coba diskusikan, saya laksanakan dan seterusnya. Dan alhamdulillah dari pertengahan 2002 sampai akhir 2005, akhir jabatan saya waktu pertama itu, masyarakat sudah melihat perubahan walaupun belum memuaskan. Salah satu yang saya lakukan misalnya upaya mengembalikan sarana prasarana kota. Waktu itu potret Surabaya mungkin masih ada dokumentasi foto itu. Jalan berubah jadi tempat jualan. Kapasan. Trotoar jadi tempat jualan. Tunjungan coba lihat foto-foto tunjungan. Tahun 2000, 2001 coba lihat. Itu yang dipakai bisa dipakai cuma separuh. Pasar Wonokromo ya. Nah, yang saya kemudian lakukan adalah kampanye besar saya mengembalikan fungsi sarana prasarana kota. Bagaimana jalan bisa kembali sebagai tempat lalu lintas kendaraan, trotoar bisa kembali jadi tempat pejalan kaki sebagai pedestrian, kemudian pasar sebagai pusat transaksi kan berubah, pasarnya jadi tempat tinggal. Kemudian sungai bisa jadi tempat pelaluan air. Itu kampanye, tapi kemudian pemberitaan kan tidak seksi. Isunya ya penggusuran. Saya terus melawan terminologi ini, pengembalian fungsi sarana prasarana kota, melawan terminologi penggusuran ini. Diplesetkan. Wah, salawan itu, salawan. Rek aku ki dandani, rek aku nggak gusur. Saya carikan exit ya. Misalnya di rusun-rusun. Karena memang kebutuhan papan ya. Kalau kita bicara sandang, pangan, papan. Orang perkotaan tuh pangan nggak ada problem. Sandang juga nggak ada problem. Papan ini disparitasnya
sangat tinggi. Nah, sebagai pejabat politik harus ya berpikir jauh ke depan bagaimana potensi konflik itu diredam. Kalau kita biarkan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, exitnya apa? Untuk sementara kita bangun banyak rusun. Saya lapor Pak Menteri PU waktu itu, Pak, kondisi Surabaya begini. Udah gini aja, kota Surabaya siapkan tanah. Nanti konstruksinya saya anggarkan APBN. Alhamdulillah rusun mulai banyak. Ya, sangat berarti. Iya. Memang ukurannya memang belum manusiawi. Tahu tahun itu ukuran rusun satu itu 3 kali 6 meter. Kalau bujang sih nggak masalah. Kalau sudah beranak, keluarga beranak, waduh, ukuran itu sangat tidak manusiawi. Iso sepeda motor karo iso sak kamar. Ya. Ya, jadi saya kuat keinginan itu. Nah, ada yang awalnya kebetulan. Apa itu? Pavingisasi. Tiba-tiba saya disodori oleh staf, dilapori, Pak, ini ada uang 2 miliar. Ini untuk apa biasanya? Dia sebutkanlah kebiasaan masa lalu yang menurut saya tidak bagus. Ya. Oke, jangan dikeluarkan. Kemudian saya rapatkan besoknya dengan para camat, para lurah, diskusi. Terus kemudian muncul pikiran pavingisasi. Nah, 2 miliar itu akhirnya, saya masih ingat itu bulan Oktober, waktu sudah mepet, akhirnya saya habiskan uang itu untuk melayani usulan perbaikan lingkungan. Alhamdulillah, dulu kan ada proyek KIP ya, Kampung Improvement Program, tapi anggarannya terbatas. Kemudian ada uang segitu, akhirnya awalnya saya berikan ke jalan-jalan di kampung yang sangat kecil ya, yang lebarnya hanya 3 meter, gang itu. Nah, setelah 2 miliar itu habis, Pak Lurah, Pak Camat lapor tingkat kemanfaatannya. Pak, warga terima kasih Pak, jalannya sudah bagus. Yang dulu sama sekali tidak mimpi. Kenapa? Walaupun masyarakat mau ada keinginan memperbaiki gangnya, jalannya, tapi tidak punya duit. Urunannya suwe, duitnya terbatas. Hanya uang itu. Nah, tahun berikutnya sudah saya alokasikan. Saya berjanji, ayo Pak Camat, Pak Lurah, silahkan usulan. Nanti usulan itu akan kita tampung, kemudian menentukan mana yang didahulukan sesuai dengan kemampuan anggaran. Udah kita dalam bentuk program itu, perbaikan kampung. Sampai waktu itu, mungkin pabrik paving Surabaya Sidoarjo habis, ya. Karena program pemerintah kota Surabaya, kampung-kampung kita paving. Dan ada jeleknya juga, wah nampaknya saking emosinya, kadang-kadang paving itu belum matang, sampai dipasang, akhirnya ya pecah-pecah iya. Dan ada kejadian lucu, wah kadang-kadang si pemborong ini marah sama warga ketika ditegur sama warga, misalnya warga, Pak kok elek, kok jelek, kok begini, katanya si pelaksana ini. Sudah dibantu pemerintah, ndak urunan kok rewel itu loh. Waduh. Ya itu akhirnya nggak terkontrol. Tapi setiap saya turun, saya titip sama Pak RT, Pak RW, Pak RW ya kepada warga. Kalau ada proyek pemerintah, saya minta satu aja. Apa Pak? Bantu awasi. Jadi kalau pekerjaannya nggak benar, kualitas pekerjaannya nggak bagus, sampaikan. Kita akan blacklist rekanan yang nakal begitu. Alhamdulillah makin lama makin baik. Kemudian Surabaya mendapat atensi dari pemerintah pusat. Apalagi ketika trotoar mulai saya perlebar. Trotoar kita tertibkan, kita perlebar. Contoh yang mungkin paling ekstrim ya trotoar di Embong Malang. Embong Malang tuh kita buat minimal 6 meter trotoar sehingga orang berjalan di pedestrian enak ya. Jadi kemudian Pak Menteri PU ini sering cerita kemana-mana, itu loh Surabaya bisa dicontoh menata kota, mengembalikan fungsi sarana dan prasarana kota. Ya pemerintah kota dipuji-puji memang saat itu, sampai kalau ada lomba nasional di bidang ke PU-an, kejuaraan itu semua
diborong oleh Surabaya, penataan infrastruktur, keciptakaryaan dan macam-macam kebersihan. Nah, kita tidak berpretensi untuk mendapatkan kejuaraan, tidak. Pokoknya kita perbaiki infrastruktur, kita perbaiki Niatnya gitu. Iya. Dan alhamdulillah banyak kunjungan-kunjungan ke Surabaya pengen mencontoh, ya kuncinya niat. Kemudian sebetulnya persoalan yang mendasar adalah reformasi birokrasi. Dulu di Surabaya terkenal 704. Apa itu? Masuk jam 7 absen, hilang, habis itu jam 4 mau pulang, absen lagi pulang. Jadi nolnya itu Wah, sindiran. ya nih tahun-tahun itu warga jengkel banget ketika misalnya datang ke pemerintah kota mengurus apa-apa mahal IEB macam-macam ya, set dan sebagainya itu, kemudian tidak mendapat respon yang cepat. Di samping respon tidak cepat, di sisi lain melihat pegawai itu baca koran, main catur, Mana takoni sengah. ya, waduh. Nah, reformasi birokrasi ini yang kemudian membuat yang dulu dipandang mungkin jadi mungkin. Akhirnya semangat kerja itu tinggi dan saya barengi dengan perbaikan tambahan penghasilan. Di satu sisi dorong untuk kerja keras tapi dipecut ya. Di sisi lain ya penghasilan kita perbaiki. Ketika mau perbaikan penghasilan ya, tunjangan perbaikan ini, saya konsultasi ke KPK dan KPK membolehkan. Sampai suatu saat saya undang KPK untuk memberikan panduan, pengarahan bagaimana kita menambah pendapatan penghasilan pegawai tanpa nabrak aturan yang ada, regulasi yang ada, apakah itu berupa undang-undang, peraturan pemerintah atau apapun ya, regulasi yang ada. Nah, alhamdulillah kemudian tingkat kesejahteraan pegawai pemerintah kota ini relatif lebih baik dari jauh dari yang lain. Ya, wahnya banyak yang ingin mutasi masuk oh jangan, saya akan memprotek ya. Yang sudah berubah ini makin baik dan kita memberikan keyakinan bahwa apapun masalah yang kita hadapi sepanjang ada keinginan kuat, kemauan kuat, kerja keras, selesai. Nah, lalu selain perbaikan kampung, kemudian trotoar, jalan, relatif dulu kan memang banyak jalan berlubang ya. Sampai saya masuk ke wilayah teknik, apa nggak ada ya teknik yang cepat sebelum ada anggaran kemudian jalan itu diperbaiki. Nah, muncullah mesin aspal, ya. Jadi aspalnya kita kerok, masuk mesin, diolah kembali, digelar lagi. Kayak teknik itu. Ya. Bukan ya? Bukan, yang aspalnya sudah. Kan Iya. jalan itu di overlay terus. Iya. Tiap tahun misalnya tambah 5 cm, 5 cm, 5 cm. Aduh, akhirnya banyak rumah itu yang semula di atas jalan kemudian di bawah jalan. Lihat aja apotek simpang itu sekarang. Jadi contoh-contoh saja ya. Lebih tinggi jalan karena banyak overlay. Bahkan dulu di viaduk Gubeng. Kemudian banyak truk gaduh kan? Nah, bahkan dulu bawa ada cerita truk bawa gajah nggak salah itu. Melintas itu mau dipindahkan kemana itu terus kena ini. Nah, persoalannya apa? Karena viaduknya tetap di bawah terus di overlay 5 cm. Akhirnya saya minta udah itu dibeton aja fix tapi dikembalikan ke elevasi awal. Sudah dikeruk lagi kemudian dibeton sudah selesai. Sampai sekarang tidak pernah diaspal sehingga tetap atas bisa terlewati untuk truk-truk tertentu ya ketinggian tertentu. Kemudian sungai. Bayangkan di semua rumah pompa itu dulu sampah yang nama sampah sehari bisa 4 truk sehari ya di sungai. Ini kan pompa. Sebelum pompa itu ada screen. Nah, kita ngambil ini tiap hari. Itu sehari bisa 4 truk. Bayangkan, saya pernah menghitung jenis sampah. Itu itemnya ya. Satu tempat, apakah itu yang di dekat pintu air maupun di pembuangan di saluran
tengah kota itu bisa 150 item. Ya plastik, ya kertas, ya kasur, ya papan, ya kursi, ya pampers. Waduh, sudah saluran menjadi berubah fungsi jadi tempat pembuangan. Kita kerja keras, kemudian kita di samping secara teknis memperbaiki mesin pompa, memperbaiki screen jadi otomatis, juga mendidik masyarakat. Alhamdulillah perubahan terjadi. Dulu pompa air kita, dulu kan seperti kawasan mana dulu, dekat dulu Pancasila itu di Indragiri dan sebagainya. Itu dulu kan hujan sedikit banjir, termasuk di Embong Malang. Embong Malang itu dulu sempat jam-jam sudah mengenang, makin lama makin tinggi. Apa yang kita lakukan yaitu memperbaiki saluran, memperbaiki pompa. Dulu pompa yang lama itu begitu banjir ditekan switchnya itu tidak langsung nyedot. Dia bunyi sekitar setengah jam gitu, 20 menit saja. Untuk apa? Membuat vakum. Perbedaan tekanan ya. Sehingga setengah jam itu baru nyedot air. Tak bongkar semua itu. Tak bongkar semua. Kita buat mesin baru, sehingga mesin baru begitu ditekan switchnya langsung nyedot. Nah, dengan mengedukasi masyarakat itu terjadi perubahan yang menurut saya membanggakan. Dokumentasi itu mestinya ada di humas. Satu rumah pompa yang biasanya sehari 4 truk sampahnya itu bisa berubah 1-2 hari 1 truk. Luar biasa. Walaupun masih ada, iya. Nah sekarang kalau lihat pemandangan di rumah pompa yang ada, alhamdulillah ya. Dan target saya untuk mengurangi jumlah genangan, mengurangi lama genangan, mengurangi kedalaman genangan itu tercapai, alhamdulillah. Sehingga daerah yang dulu banjir 3 hari, 4 hari, di Simo ke kampung saya itu lama banjir. Akhirnya turun bisa sehari, siang sehari kemudian turun jam, turun menit, alhamdulillah. Jadi makanya akhir-akhir kalau ada banjir saya kontak teman-teman, kenapa terjadi lagi banjir seperti ini? Saya berikan saran-saran yang bisa dilakukan. Misalnya kalau hujan, saya biasanya curi start. Jadi kalau ini permukaan jalan, ini biasanya kalau musim hujan itu jarak antara jalan dan air ini paling 15 cm, 20 cm. Nah sehingga begitu hujan lebat, nggak lama terus masuk jalan, menggenang jalannya. Ya. Apa yang saya lakukan? Saya sedot ini. Jadi yang bisa gravitasi mengalir apa adanya, yang tidak bisa gravitasi dipompa, disedot sampai bawah, sampai kelihatan tanahnya ya. Sehingga kalau warga kota itu mau cermat melihat, pasti heran, ini musim hujan kok Sungai Surabaya nggak ada airnya. Ya karena memang sengaja turunkan. Sehingga kalau sore hari hujan, biasanya awal musim hujan kan sore. Hujan aman, lama nggak sampai menggenang. Pompa jalan terus, nggak sampai ke jalan. Alhamdulillah. Mulai Indragiri bebas banjir. Kemudian kalau toh ada genangan cepat banget hilang. Termasuk jalan dan trotoar yang banyak disalahgunakan jadi tempat berjualan. Tunjungan mulai bersih, daerah Kalisari, mana itu terkenalnya daerah bersih. Bahkan mungkin pas hari-hari terakhir saya di Pemkot, punya orang ngomong, ngapain Pak Bambang sudah mau mengakhiri jabatan kok masih? Bagi saya terbalik. Saya sudah waktu sempit kemarin masih banyak PR, masih tak selesaikan gitu. Pandangan beda kan? Jadi orang yang maunya ambil aman ya, mestinya Pak Bambang mau mengakhiri tugas ya sudah, jangan cari perkara gitu. Loh, nah ini PR saya belum terselesaikan. Masa Jagir, Jagir Wonokromo itu jalan itu dipakai jualan. Sudah saya tertipkan sejak di timur. Begitu awalnya saya tertipkan dari timur, begitu sampai jembatan Nginden
dihentikan. Ya adalah upaya menghentikan. Oke. Tapi begitu saya mengakhiri tugas kok nggak ada progres, nggak ada perbaikan, ya saya tetapkan kembali. Alhamdulillah sekarang masyarakat sudah melihat hasilnya kan. Sudah jadi bagus untuk lalu lintas kendaraan. Saya tentu berharap ke depan juga kota ini makin baik. Saya mendengar berita terkait dengan kebersihan. Surabaya sekarang masih nomor 1. Kalau tidak salah nomor 1 Surabaya, nomor 2 Semarang, nomor 3 Balikpapan. Artinya virus baik ini ya harus kita tularkan. Ya, saya banyak permintaan tamu-tamu yang mau belajar, silahkan. Iya, mantap ini. Lek diawali mbiyen. Iya, memang harus ada keberanian, harus berani ya. Nah ini keberanian ini yang memang harus seorang kepala daerah itu lek wedi yo wis gak mungkin menjadi seperti ini. Saya kan berpikir, toh bukan untuk kepentingan pribadi saya. Nah itu kan. Untuk kepentingan warga kota. Mikir ngono ku angel, Mas. Maksudnya, engkau aku rugi enggak ya? Nah, saya tuh sering diundang media, dihadapkan dengan masyarakat, tokoh masyarakat. Ya saya hadapi, walaupun katakanlah durasi 3 jam ketemu, 2 jam ketemu. Caci makinya banyak, aku tidak peduli, tak hadapi. Ya. Bahkan di sebuah stasiun, saya tidak sebut namanya, sebuah stasiun yang sangat populer, diterima masyarakat. Waduh, caci maki, saya hadapi. Saya diundang ke studio, saya datang di studio. Tak jawab, saya tidak ingin lari dari gelanggang. Nah, prinsip saya, kalau ada masalah, hadapi. Jangan masalah ini dihindari. Mereka yang menghindari masalah, pengecut. Masalah harus dihadapi dan diselesaikan. Jangan menyisakan masalah untuk pemimpin berikutnya. Warisan masalah. Iya. Saya ini yang sangat luar biasa bagi saya sampai sekarang adalah keberanian Mas Bambang waktu jadi wali kota itu menutup 14 SPBU yang ada di ruang terbuka hijau, termasuk milik Pemkot, koperasinya Pemkot. Itu kan menurut saya kok, wani ini hanya karena agar lingkungan di Surabaya RTH-nya itu kembali fungsinya. Itu gimana Mas? Bisa jadi memang komitmen untuk mengembalikan fungsi sarana prasarana kota itu tak dorong pada para pejabat pemerintah kota. Kita tidak usah ragu-ragu, kita dipayungi undang-undang. Termasuk kemudian melihat keberadaan stasiun pengisian bahan bakar di jalur hijau. Saya identifikasi ada 14. Nah, salah satu di antaranya yang berada di Jalan Jaksa Agung Suprapto itu adalah ternyata milik koperasi Pemkot. Nah, saya rapatkan, oke kita kasih contoh lah, kita tutup semuanya nanti, tapi kita kasih contoh. Coba itu tutup itu SPBU di Jaksa Agung Suprapto. Nah, lebih mudah karena memang semua pengurusnya pegawai Pemkot. Akhirnya kita tutup dan kita rubah jadi taman. Itu saya berkepentingan untuk terus mempublikasikan pengembalian fungsi RTH. Alhamdulillah dapat dukungan publik, kalangan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuka agama, kalangan akademisi mendukung langkah pengembalian fungsi jalur hijau. Terus akhirnya saya buat surat perintah penutupan semua. Tapi tidak semulus itu. Semuanya menggugat, kecuali koperasi Pemkot itu EDW. Nah, alhamdulillah setelah berproses berperkara sampai tingkat kasasi menang. Ya, karena sampai tingkat kasasi menang, akhirnya satu persatu stasiun pengisian bahan bakar ini kita rubah jadi taman. Ada di Biliton, di Sulawesi, di Beratang, di Pudak. Waduh. Berarti zaman Mas Bambang wis taman itu wis jadi prioritas ya. Bahkan Bungkul. Kita Bungkul. Gini, ceritanya begini. Kita melihat fenomena di masyarakat. Ini alun-alun kan enggak ada. Orang itu datangnya ke mall ketika butuh hiburan, berinteraksi.
kehadiran mall memang diperlukan untuk kota metropolitan seperti Surabaya. Tetapi semua yang hadir ini keinginannya, mimpinya mungkin sama. Pengen ini, pengen itu, pengen barang yang kelasnya ya. Iya. Tetapi yang ingin kan beda-beda. Yang datang ke mall, yang pengen ini itu tuh orangnya ya itu, tapi pendapatannya beda-beda. Ada orang kaya yang mampu memenuhi, mendapatkan keinginannya, tapi ada warga yang ingin tidak punya. Mungkin kerjanya ya pas-pasan, bahkan tidak bekerja, sama-sama inginnya. Nah, bagi sebagian, mudah-mudahan sebagian kecil masyarakat ini kan kemudian ada yang kemudian bisa memotivasi untuk bekerja lebih keras, untuk mendapatkan penghasilan supaya beli itu. Tapi tidak sedikit yang ambil jalan pintas. Gitu. Ya apa caranya? Dia tidak punya skill, kemudian mendapatkan barang yang diinginkan dengan melanggar hukum, ya kan? Jalan pintas, ya. Aduh, itu kan tidak sehat itu. Maka harus dicarikan tempat berinteraksi yang sehat. Itulah ide kemudian memang kota besar Surabaya itu harus ada tempat berinteraksi secara sehat berupa taman-taman. Ya, yang kemudian tidak mendorong orang konsumtif. Ya, orang nggak konsumtif, pengen ini, pengen itu sementara kekuatan tidak ada. Bahkan hal-hal semacam itu bisa mendorong misalnya pasangan suami istri. Istrinya merengek-rengek, minta sementara pendapatan suaminya pas-pasan. Akhirnya apa? Karena tekanan itu terus akhirnya terjadi disharmoni di rumah tangga. Nah, ini kan tidak bagus. Nah, saya buat taman, awalnya memang Bungkul. Kebetulan waktu itu komunikasi saya dengan Telkom bagus. Ceritalah mereka, ada Telkom, ada anak perusahaannya Telkomsel, bahwa mereka ada CSR yang cukup banyak. Waktu itu yang biasa memberikan CSR belum semua perusahaan, baru perusahaan negara. Ya, perusahaan negara sudah ada kewajiban. Baru setelah menonjol keinginan itu, lalu lahirlah undang-undang perseroan terbatas, di mana di undang-undang perseroan terbatas itu ada kewajiban setiap perusahaan untuk menyisihkan sebagian keuntungan untuk CSR. Nah, Telkom ketika saya punya keinginan itu kemudian menawarkan bantuan, dan kalau tidak salah itu tidak pakai APBD di Bungkul itu. Di Bungkul itu sepenuhnya dibantu oleh Telkom atau Telkomsel, ya, anak perusahaannya. Bahkan waktu itu ada komisaris Telkom, Pak Tanri Abeng, ya, mungkin mendapat laporan dari Telkom Surabaya, dari Telkomsel. Kemudian datang ke sini untuk bantuan kedua di sekitar kapal selam. Saya dibuatkan untuk mainan anak-anak skateboard itu. Itu juga bantuan Telkom juga. Nampaknya jajaran komisaris senang. Artinya perusahaan yang beliau awasi kemudian memberikan CSR yang memberikan manfaat bagi banyak orang. Karena ramainya Taman Bungkul, ramainya tempat itu. Ya kan? Nah, dari situ kemudian tahun berikutnya saya dibantu WiFi, jaringan WiFi. Jadi karena bagi Telkom mungkin itu uang kecil. Saya minta, Pak, tolonglah supaya anak-anak sekolah, warga kota itu kalau mau internetan bisa mendapatkan akses mudah. Akhirnya mereka sanggupi, semua taman dikasih WiFi. Ya, akhirnya senang saya kalau lihat di Bungkul ada anak mahasiswa, ada anak muda kemudian bercengkrama, ada kemudian main internetan, mengakses banyak keperluannya dengan mudah dan cepat. Saya rasa ya kalau kita mau jadi kota modern, terminologi modern harus diterjemahkan seperti itu. Akses telekomunikasi bagus, ya, ruang-ruang terbuka yang sehat makin banyak. Dan akhirnya sampai saya begini, Pak Camat saya kumpulkan, sudah, tolong semua camat carilah tempat lahan kosong, kita buatkan taman di setiap kecamatan. Karena ternyata anggarannya nggak besar. Contoh Bungkul itu,
Terus saya berhitung, ini ada 31 kecamatan. Kalau satu kecamatan saya beri 2 miliar aja kali 31. Enggak sampai 100 miliar, sudah tiap kecamatan ada taman atau apa ruang terbuka yang sehat. Sayang sampai akhir masa jabatan itu belum terwujud, termasuk pasar tradisional. Saya ini selalu sampaikan, apa sih bagaimana kita menerjemahkan pasar tradisional? Menurut saya bedanya pasar modern dan pasar tradisional. Kalau pasar modern tuh harganya tetap fixed price ya. Jadi orang datang ke mall, datang ke minimarket ya, ada labelnya. Itu sudah ada label harga. Sepakat beli, nggak sepakat ya jangan beli. Ya. Di sisi lain, si pasar modern itu menjaga kualitas. Misalnya persoalan expired atau belum. Di pasar modern itu kalau sudah barang konsumsi makanan katakanlah kemudian sudah kadaluarsa masih Nah, pasar tradisional menurut saya di mana harga itu dinegosiasikan. Ya, ditawar menawar, dilakukan tawar menawar, negotiate price lah ya. Jadi tawar-tawarkan antara penjual dan pembeli. Itu pasar tradisional. Nyang-nyangan. Dan itu disukai orang. Tapi saya katakan pasar yang namanya tetap harus bersih ya, enggak becek. Kualitas barangnya bagus. Kalau bisa dipertanggungjawabkan kualitas dagangannya. Saya kemudian ada contoh di Surabaya itu. Jadi kalau lihat di Jiwok, Jiwok itu dulu di sana dulu, sekarang sudah pindah ke istilahnya fresh market ya. Jadi di Jiwok dulu ada pasar tradisional. Artinya barang yang didagangkan itu tawar-menawar. Pasarnya bersih, aman, nyaman. Apa yang terjadi? Jadi karena itu di daerah pemukiman elit, warga yang ke situ tuh bukan pembantu rumah tangga. Jadi ibu-ibu rumah tangga yang sudah kaya ya, yang sebetulnya bisa aja nyuruh datang sendiri ke pasar yang menurut saya itulah pasar tradisional yang bagus. Ada tawar menawar, kemudian tapi tempatnya bersih, nyaman, aman. Itu yang kemudian saya sosialisasikan baik ke internal pemerintah kota maupun ke ke masyarakat ya. Ayo kita berbenah pasar ya supaya nggak ditinggalkan konsumen ya, silahkan diperbaiki kebersihannya, ketertibannya. Pelan-pelan saya pergi. Mulai akhirnya pasar Wonokromo dulu persis depan stasiun itu. Dulu yang bisa dipakai jalan mungkin hanya 2-3 meter. Iya, benar. Tiap pagi tumpah itu. Karena pasarnya jadi kumuh, nggak aman, nggak nyaman. Orang masuk pasar Wonokromo aja nggak berani dulu. Alhamdulillah kemudian pasar-pasar kita benahi mulai ada yang baik. Tapi terus terang saya belum puas karena sampai akhir masa jabatan masih banyak pasar-pasar yang belum dibenahi. Sampai para camat saya kumpulkan, saya ajak waktu itu yang pasar tradisional di Jiwok sudah tutup kalau nggak salah, dipindahkan lokasinya ke agak utara. Fresh market itu ya. Segar suasananya, segar dagangannya. Jadi ramai. Sekarang ditambah tidak boleh pakai kresek. Oh gitu, bagus lah. Sudah ada aturannya. Lingkungan ya. Betul. Nah, saya kemudian Pak Camat saya sampaikan, tolonglah tiap camat siapkan lahan seperti tadi taman. Lahannya cari, kan masih banyak lahan-lahan milik pemerintah kota di kecamatan. Nanti bangunannya dari APBD. Tapi ya saya terus terang belum puas karena belum selesai. Saya mimpi betul pasar-pasar itu bisa bersih kayak fresh market ya. Terus kemudian tiap kecamatan ada taman-taman seperti mungkin apakah seperti Taman Bungkul, kebun bibit ramai sekali sekarang. Iya, betul. Saya itu cari rusa itu dari istana itu. Saya minta rusa dari istana karena di sana overpopulasi diberi. Terus sekarang berkembang biak. Saya mimpinya itu kalau ada taman di utara diberi sehingga anak-anak keluarga momong putra putrinya bercengkrama dengan keluarga tidak harus di
Mall. Di sana juga sambil bisa masih makan itu Betul, kan ada yang mengedukasi. ada yang menjual itu Mas. Betul, mengedukasi mendapatkan keuntungan. Dan ketika harus ke mall, dia tidak ada lagi misalnya keinginan untuk ngambil jalan pintas ya. Ya kalau memang ada cukup butuh barang ya adanya nih saya ya ke sana silahkan ya. Jadi semua istilahnya saling komplementer, saling mengisi. Pengusaha besar dan pengusaha kecil jangan saling membunuh, tapi saling komplementer, saling mengisi, itu cantik gitu. Saya sempat mendengar bukan pujian sih, saya lebih menganggap seseorang yang sedang heran, Ridwan Kamil sampai baru nih kepala dinas setelah saya pulang dari luar negeri, hanya Pak Bambang DH yang memanggil saya untuk mengkonsep kota. Ya betul itu. Jadi dia itu sampai ya setengah pujian ya, mungkin ya, tapi herannya itu nomor satu. Kok sampai saya itu. Jadi ceritanya begini, saya waktu itu diberi majalah oleh Ketua Kadin Surabaya, Dr. Jamhadi. Di majalah yang diberikan saya baca, di situ ada halaman yang judulnya itu Perancang Kota-Kota Besar di Dunia. Setelah saya baca tulisan itu, ternyata yang dimaksud perancang kota-kota besar di dunia itu Pak Ridwan Kamil. Nampaknya Pak Ridwan Kamil itu dari lulus ITB ke Amerika, kemudian sukses, kemudian beliau bergabung dengan perusahaan internasional untuk urban planning. Dan ditempatkan di Hong Kong untuk perwakilan Asia Pasifik. Saya tertarik, kemudian singkat cerita dibantu Pak Jamhadi, kemudian ketemu dengan Pak Ridwan Kamil. Pak Ridwan Kamil datang itu sekitar Oktober atau November 2004. Ya. Sudah hampir masa jabatan saya sudah untuk yang kedua sudah mepet banget. Lalu saya tanya ke beliau, saya pertama senang mau datang, dan beliau ini juga terima kasih karena beliau ini warga Bandung, mau datang ke pemerintah kota Bandung, membantu pemerintah Bandung untuk perencanaannya aja susah. Susah, betul. Nah ketika diundang pemerintah kota Surabaya merasa beliau, wah saya ada manfaatnya untuk Republik ini. Betul. Makanya saya guyon, Pak bisa nggak mereview tata ruang Jakarta misalnya, saya goda juga. Beliau cerita, Pak, komplikasi persoalannya begitu berat di Jakarta, tarik menariknya begitu berat. Tapi kalau saya merancang Surabaya, mereview tata ruang Surabaya, insya Allah bisa. Contoh misalnya, ketika saya memperbaiki taman, jalan, trotoar, kampanye terus-menerus tentang sampah ya. Kemudian dapat respon perusahaan ya, untuk terlibat, dapat respon perguruan tinggi untuk terlibat. Sehingga heboh, dulu terkenal dengan lomba Green and Clean. Green and Clean, ya mengawali. Ya, itu kan kerja bareng pemerintah kota, media, sponsorship dari swasta. Sehingga tiap tahun ketika final Green and Clean itu, waduh heboh. Itu jadi loh Mas, jadi event yang ditunggu-tunggu dan mempunyai istilah supremasi. Saya ingat ya, juara pertama angkat Green and Clean pertama. Ya. Tidak terduga, misal potret wilayah yang kita anggap susah berubah, susah bersih, Gundi itu bisa menang. Saya datang ke sana. Padahal waduh, luar biasa Gundi itu. Wah, masyarakatnya sangat antusias. Kan kita kasih hadiah, uangnya kalau tidak salah 50 juta, kalau tidak salah saya lupa uang yang diberikan ya. Seingat saya dari sejumlah uang itu hanya sedikit yang digunakan untuk tumpengan syukuran karena menang, sedikit sekali. Sisanya untuk apa? Sisanya warga di situ itu di Gundi itu membuat pengolah limbah. Jadi air dari rumah tangga itu disalurkan situ, diolah kan jernih kembali, kemudian untuk siram-siram. Ya. Jadi ada recycle ya, betul di bawah gang. Ya, bikin itu. Itu kemudian dapat respon
dari kementerian ya, sampai kemudian banyak kota yang belajar ke Surabaya, studi banding, dan yang tidak bisa ditiru itu hebohnya warga Surabaya. Kenapa? Pihak swasta ini, saya sebut saja misalnya Unilever yang waktu itu, karena dia punya jaringan di banyak kota, dia pengen apa yang sukses di Surabaya ini Dibawa direplikasi di daerah lain ya, Ujung Pandang, Semarang, Bandung, Jakarta, supaya virus baik ini berkembang. Tapi ternyata tidak semua bisa berjalan dengan baik. Ada karakteristik masyarakat Surabaya yang susah direplikasi. Ya. Guyupnya, kerja kerasnya, kadang-kadang ya orang di Surabaya itu enak. Seneng ngomong seneng, nggak seneng, nek ngeritik ya sopono kan. Nah, itu susah di tanpa basa-basi. Ya. Nah sayang setelah saya berhenti kemudian partisipasi masyarakat yang sudah bagus ini, kemudian warga-warga tim Green and Clean, kemudian kampung-kampung yang dulu sudah heboh, kemudian merasa tidak termotivasi karena tidak ada kompetisi, tidak ada panggung ya untuk berekspresi, tidak ada ruang untuk ya tadi itu untuk berekspresi, untuk bersaing dengan daerah lain. Mestinya yang ini itu mesti dorong. Toh akhirnya kemudian peran pemerintah kota bisa makin turun ketika partisipasi masyarakat sudah tumbuh. Itulah pembangunan yang tidak berorientasi dari aturan, dari kekuasaan, tapi partisipasi masyarakat. Ada contoh kecil yang membuat saya senang. Ketika kita bereksperimen, itu Balai Pemuda pagernya kita bongkar, kita tanami. Cantik. Ketika rasa memiliki warga sudah kuat, ya, kemudian ada orang yang seenaknya sendiri nginjak-injak tanaman. Itu tidak perlu Satpol PP yang marah, menegur. Ternyata warga kota Surabaya lain yang merasa kota itu makin bagus, tertata baik, kok tanamannya diinjak-injak, mereka yang marah sendiri. Dan orang buang puntung rokok, sampah sudah makin buang seenaknya sendiri. Plastiknya pentol. Waduh, dulu apapun. Saus tok. Betul, jadi bagus ini, cakep ini kalau hubungan antara rakyat yang dipimpin dengan pemimpinnya bagus, ada harmoni, ada saling mengisi, saling komplementer, partisipasi tumbuh berkembang. Itu mestinya model pembangunan seperti ini yang diharapkan. Nah, oleh karena itu ketika wali kota yang baru ini kemarin ke rumah, ya saya sampaikan, Pak, yang positif-positif itu saran saya ya tetap ditumbuhkan kembali supaya trust, kepercayaan itu bisa tumbuh, partisipasi masyarakat tumbuh. Bagus ini kalau kota. Bapak ringan jadi kepala daerah. Ada komunikasi ya, istilahnya. Saya karena beliau datang. Karena beliau datang dan menyampaikan cerita, kemudian berharap saya bisa ikut memberikan masukan. Tapi saya teruskan ini, Pak Wali harus jadi diri sendiri. Saya tidak ingin banyak intervensi. Tapi kalau ada hal-hal yang menurut saya harus diluruskan, ya saya jangan mohon maaf kalau terpaksa saya sampaikan kritik atau tidak apa-apa, dan orangnya cukup terbuka kok. Mantap. Wah, ini berarti tetap Pak Bambang tetap jadi guru. Oh ya, enggak ya. Kalau kita itu belajar bersama. Kuis tidak bisa diubah. Pak Bambang adalah guru. Sudah itu memang guru SMP, SMA. Itu memang sudah sudah melekat sampai kapan. Dan satu lagi, Pak. Ini mungkin yang istilahnya terakhir saya sampaikan ke Pak Bambang dan pengalaman saya sendiri. Penemuan gorong-gorong peninggalan Belanda, kita pernah masuk di dalamnya, Pak. Kita tenggelam sedada waktu itu. Iya, Pak Erik ini
fotografer top. Pak Bambang sampai iki mosok ono banyu dhewe tenggelam. Iso nggak dihilang ya? Akhirnya ketemu ada Iya. sampah yang menutup itu dijebol sama Pak Bambang melihat langsung. Maksudnya panjenengan memang terkenal ndak ikut-ikutan masalah apa pekerjaan orang, nanti tetap ngawasi menjebol itu dengan semprotan pemadam kebakaran dan akhirnya air itu udah habis. Jadi begini, di satu sisi itu saya dengar cerita dulu itu di pojok Embung Malang itu ada toko terkenal, toko 6. Siap. Itu dulu toko lama itu. Konon katanya kalau ada pencuri di situ lari masuk ke dalam itu hilang. Itu awalnya. Ya, cerita-cerita itu banyak. Cerita-cerita orang Kedung Doro, orang apa, terus Tegal Sari dan sekitarnya itu. Oh berarti ada saluran ini, ada. Kan kita kalau lihat-lihat di Eropa ya, itu sejak 1900-an, misalnya Paris, itu riol gede nih, yang kita berdiri aja enggak, itu sudah ada sejak 1800-an. Saya membayangkan itu. Saya lihat di Paris ya, lewat tayangan di sebuah stasiun swasta, wah hebat banget ya. Dan gambarannya dulu orang-orang seperti itu, cerita-cerita yang berkembang itu. Kemudian saya hujan sedikit banjir, sering situ banjir, genangan mungkin 1 dengkul ini ya. Saya bersama Kepala Dinas Banjir waktu itu ada Pak Tri Siswanto, saya datang. Terus diskusi, wah ini kayaknya dari genteng turun ke saluran tepinya nggak mampu, mestinya masuk ke gorong-gorong, nggak masuk karena memang buntu. Kecurigaan kita, akhirnya kita lacak. Nah, kemudian tarikan air itu kan kemudian ke arah Kalimas lewat jalan Simpang Dukuh. Siap, itu ada pompa di situ. Kita masuk di situ. Ayo kita lihat di situ. Waduh, ternyata begitu kita buka, satu bau. Yang kedua warna itu hitam pekat dan riol yang bulat begini ini penuh dan atasnya putih-putih. Heran saya. Dugaan saya itu batu kapur. Rupanya limbah makanan. Iya, nampaknya gajih yang sudah membeku itu ya. Sampai dihancurkan. Jadi nampaknya mungkin kuah-kuah itu, yang berlemak itu masuk saluran tepi, masuk situ, bertahun-tahun mengendap jadi batu. Itu ketika dibongkar itu kan kemudian dibuang ke aspal sebelum kita angkut ke tempat pembuangan ya. Itu persis kayak kapur itu. Kapur. Waduh, bayangkan itu sepanjang jalan. Wah, akhirnya pelan-pelan. Kalau tidak salah itu 2 tahun 2 tahun anggaran nggak selesai. Tapi apa yang terjadi memang luar biasa. Yang semula Embung Malang dan seterusnya dan sekitarnya itu hujan 4 jam, setengah jam lagi sudah banjir, genangan sudah tinggi, akhirnya tidak pernah banjir lagi. Tidak pernah. Makanya ketika beberapa waktu lalu saya mendengar kawasan itu banjir, saya sampaikan itu mungkin saluran tepinya yang buntu. Kemudian kita coba kapan-kapan cek lagi ke dalam. Dan saluran yang dibuat Belanda ini, riol-riol yang dibuat Belanda itu luar biasa. Jadi sangat panjang. Mas, kalau melihat pekerja kerasnya dengan waktu itu, sampai stok handuk berapa untuk nyeka keringat itu handuk berapa? Karena saya melihat pekerjaannya Pak Bambang itu ya sempat istilahnya menyapa tukang itu loh penyemir sepatu di akhirnya dengan kita melihat sendiri gimana sepatunya Bambang disemir saya itu rupanya pekerjaannya oke. Mungkin ada istilahnya tagline jenengan untuk bekerja itu apa? Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Kenapa? Kerja keras toh ya, tidak dibarengi kecerdasan, banyak kita membuang tenaga, waktu, pikiran. Kerja keras, kerja cerdas, tapi tidak ada rasa ikhlas. Berkeluh kesah. Saya tidak suka orang yang berkeluh kesah, sambat terus. Seolah-olah nggak ada syukurnya ya. Saya selalu sampaikan, udahlah kita harus pandai-pandai untuk
dan enggak putus-putus bersyukur. Sehat saja luar biasa. Kita diberi kesehatan, kerja keras untuk kalau dapat uang banyak yang membantu yang enggak bisa bekerja. Makanya kita sehat bisa bekerja itu harus kita syukuri. Hasil itu syukur kemudian makin baik ya. Jangan terus berkeluh kesah, kok aku sudah kerja seperti ini kok nggak pernah berubah nasibku. Ayolah, pasti pada titik tertentu itu menjadi sebuah kebanggaan tertentu bagi orang per orang. Ya. Menemukan kepuasan, menemukan kebanggaan itu tidak harus dengan kemewahan ya. Ukurannya beda ukurannya. Kita jangan melihat orang mungkin belum punya papan yang bagus ya, pangannya juga belum, pangannya juga belum bagus, dianggap tidak bahagia, belum tentu. Tapi kalau seperti kota besar Surabaya, minimal 3 hal itu harus diperjuangkan oleh pemerintah daerah. Sandang, pangan, papan itu kalau bisa terpenuhi. Semua. Jangan sampai masalah pangan saja kita melihat di Surabaya sampai ada orang kelaparan, jangan sampai. Itu harus kita atasi. Kita semua dosa. Mulai pemerintahnya, tetangganya dosa kalau sampai ada warga kita kelaparan. Sandang juga gitu. Papan memang masih berat, tapi pemerintah kota saya lihat terus-menerus misalnya untuk transit ya ada rusun. Saya kira sudah bagus lah. Mudah-mudahan dengan kerja keras kita semua, kerja cerdas kita semua, kerja ikhlas kita semua, keinginan mewujudkan pemerintah yang adil, makmur, sejahtera, baldatun, thayyibatun, walaupun ghafur itu betul-betul bisa kita capai. Amin. Iya, betul. Teman-teman Surabaya Live, kita sudah mendengarkan berbagai cerita dan raihan Mas Bambang Deha, saya panggil Mas dari dulu. Jadi kami bersahabat lama, sekarang ketemu dan ngobrol gayeng untuk teman-teman semua dan untuk Surabaya yang nanti bulan ini usianya 729. Ini persembahan kami untuk Surabaya. Saya Erik Ireng bersama Mas Bambang Deha mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.